Lu mampu nggak bos? Kukira dia menyukaiku. Hai, jumpa lagi dengan saya Nanda Dias Arizona. Kali ini kita akan mempelajari mata kuliah metode penelitian. Nah, bab 1 ini kita membahas tentang dasar-dasar penelitian dan metode ilmiah. Oke, lanjut. Mengapa kita perlu belajar metode penelitian? Ya sangat perlu. Metode penelitian ini adalah dasar dari nanti kalian membuat sebuah tugas akhir atau skripsi. Jadi dasarnya dari sini bisa mengetahui struktur-strukturnya dalam penelitian seperti apa, tahapan-tahapannya, terus konsepnya, metodologinya. Nah, kita pelajari di dalam metode penelitian. Oke. Metode itu apa? Metode adalah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Jadi nggak sembarangan kita utarakan, tapi memang secara konsep dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya tahapannya itu memang benar-benar sesuai aturan. Misalnya dari poin pertama, step ini, step 2, step 3 sampai final seperti itu. Jadi ada langkah-langkah yang namanya metode ya. Nggak langsung blok jadi seperti itu. Ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Nah, oke. Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis, tersistem. Jadi benar-benar terarah ya, dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Ini menurut Zainal Hasibuan. Nah, penelitian terdiri atas beberapa tahapan yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Jadi dia tidak bisa terpisahkan. Kalau misalnya kayak rantai ya, rantai itu kan berkaitan gini. Kalau satunya patah berarti dia tidak bisa menggandeng yang di bawahnya lagi. Jadi dia harus saling berkaitan seperti itu. Nah, ini kalau saya lihat ini adalah tahapan secara umum. Pertama, identifikasi masalah. Ya nggak mungkin lah kalian buat suatu aplikasi ya, misalnya tiba-tiba nggak tahu itu digunakan atau enggak, karena tidak diidentifikasi dulu. Misalnya di desa itu, di kantor itu perlu alat apa, perlu aplikasi apa gitu kan. Dicari dulu permasalahannya apa. Oh, di kantornya masih menggunakan sistem pencatatan biasa. Nah, dibuatkanlah sebuah sistem komputerisasi. Udah menggunakan aplikasi dan bisa tersimpan dalam database. Jika misalnya hilang atau rusak kertasnya bisa di-print lagi seperti itu. Nah, itu kan rumuskan masalahnya, mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi, dari misalnya kantor saya di desa masih menggunakan catat-catat biasa, atau di warung atau di toko di daerah kalian masih menggunakan catatan secara kertas atau menulis di tangan ya, menulis pakai tangan gitu ya maksudnya. Nah, kalian buatkan perumusan ya. Kalau begitu kalian buat namanya sistem akuntansi misalnya seperti itu ya. Terus kalian cari referensi nih yang mendukung terhadap misalnya aplikasi akuntansi itu apa aja sih. Misalnya ada kas kah, ada apa dan sebagainya seperti itu ya. Kan banyak tuh ada fitur untuk nanti di aplikasi kalian bisa menerapkan fitur untuk buku kas misalnya kan, kas masuk, kas keluar. Nah, itu berarti harus kalian cari referensi atau pustaka. Rancangan penelitian, kalian buat rancangan ya, buatkan gambaran-gambarannya dari database-nya seperti apa, skema use case-nya yaitu UML-nya. UML itu termasuk dari use case, sequence, DAD dan sebagainya lah ya, banyak di situ. Nah, itu ngumpulin data informasi terkait dengan penelitian kalian, diolah datanya, menyimpulkan hasil. Nah, itu tahapan-tahapan yang tidak bisa terlepaskan. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk menyimpulkan hasil. Hasil apa? Sedangkan dari identifikasinya nggak ada kan begitu. Jadi memang harus ada tahapannya. Nah, sama seperti TA. Makanya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ya kan? Jadi yang kalian kerjakan di bab 1 dulu nih. Udah oke, misalnya dosennya udah bilang oke, lanjut bab 2. Karena apa? Tahapannya memang seperti itu. Nggak mungkin langsung ke bab 4 kesimpulan. Kalau yang mau menyimpulkan apa kan seperti itu, nggak ada. Oke, kita lanjut. Tujuan penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima ataupun mengubah dalil-dalil dengan adanya aplikasi baru dari. Jadi kalian bisa aja nanti melakukan penelitian
tentang aplikasi yang sudah diterapkan di suatu tempat atau di toko, di desa, di kantor. Tujuannya apa? Mengembangkan kekurangan dari aplikasi tersebut. Misalnya dia tidak bisa mencetak print secara langsung atau tidak bisa mencetak print menggunakan printer. Kalian buat aplikasi yang bisa mencetak itu. Misalnya kalian aplikasinya hanya downloadnya menggunakan PDF, tidak bisa menggunakan Excel. Kalian buat aplikasi yang bisa mengcover menggunakan Excel. Nah, seperti itu ya dikembangkan. Nah, ini sama juga lah kurang lebih. Nah, ini ada konsep namanya metodologi penelitian. Adalah cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Sistematis itu artinya terstruktur. Sesuai, ada urutannya, ada sembarangan gitu ya. Ilmu dapat dipahami secara ilmu yang mempelajari penelitian dilakukan secara ilmiah ya. Itu dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah. Jadi memang benar-benar ketika ditanya dan oleh orang yang benar-benar juga di bidang IT, misalnya kan buat aplikasi, itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak sembarangan pembuat ini. Dari misalnya tadi ya, dari konsep kalian membuat rancangannya dulu, rancangan database-nya apa, terus rancangan interface-nya dan sebagainya. Nah, itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tersistematis, artinya seperti itu ya, terurut gitu ya. Ketika kita berbicara tentang metodologi penelitian, kita tidak hanya berbicara tentang metode penelitian, tetapi juga mempertimbangkan logika di balik metode yang kita gunakan. Iya, dalam konteks studi penelitian kita, dan menjelaskan mengapa kita menggunakan metode atau teknik tertentu dan mengapa kita tidak menggunakannya. Nah, gitu kan, masing-masing kasus kan beda-beda ya. Misalnya dalam membuat sebuah game dengan membuat aplikasi desktop atau web itu tentu beda kan biasanya untuk metodenya, cara membangunnya juga udah pasti beda. Dan itu disesuaikan dengan kondisi kalian di dalam merancang sebuah penelitian atau membuat sebuah, kalau bisa dikatakan kalian ini adalah TA. Tentunya kalau metode penelitian kalian menggunakan metode ekonomi kan nggak nyambung tuh. Ada hitungan SPSS-nya tuh. Yang dibuat apa? Aplikasi. Terus apa gunanya SPSS untuk menghitung apa? Kan nggak nyambung. Nah, itu yang harus benar-benar sesuai dengan kondisi kalian di dalam melakukan penelitian. Kita lanjut. Ilmu sebagai pengetahuan didasari oleh 3 teori kebenaran, yaitu koherensi, konsisten, korespondensi, pragmatis. Oke. Koherensi bahwa suatu pernyataan jadi dikatakan benar jika pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Koherensi dalam pengetahuan diperoleh melalui pendekatan empiris atau bertolak dari fakta. Artinya begini, kalau jeruk itu rasanya asam, dites juga oleh 10 orang yang ngetes asam, yaitu berarti memang jeruk itu asam sesuai dengan hasil dari tes yang lain juga. Jadi tidak bisa ditolak. Apakah gula itu asin? Tidak kan, gula itu manis, yaitu namanya koherensi. Dan tidak mungkin ada orang bilang itu gula asin kan. Nah, tidak konsisten berarti dari pernyataan itu kan. Nah, kalau gula tetap pasti manis. Nah, itu dikatakan tadi jika pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Jadi kalau orang mengatakan gula itu manis, ya manis lah ya kan. Yang gula itu bilang asin biasanya itu karena kalian putus dari mantan, makanya dia bilangnya asin. Ya. Oke, harus move on kalian ya. Jangan-jangan nih kalian habis pandemi ini pada down semua nih, harus move on ya, jangan down. Oke, korespondensi suatu pernyataan yang dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung respondensi dengan objek dituju ya sesuai. Misalnya kalian diisi kuesioner nih dengan yang dicari informasinya adalah orang IT. Terus kalian wawancara yang suruh isi kuesioner orang ekonomi, ya nggak mungkin dia bisa ngerti tentang pertanyaan-pertanyaan tentang orang IT. Dan sebaliknya kalau tentang ekonomi ya nggak mungkin dia mengerti tentang pernyataan-pernyataan dari jawab soal-soal yang ada di kuesioner itu. Kuesioner itu biasanya berisi pertanyaan. Misalnya apakah Anda setuju aplikasi ini dapat membantu dalam gini. Apakah aplikasi ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan secara efektif? Jawabannya setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, biasanya begitu. Kuesioner ya. Nah, biasanya seperti itu. Nanti kalian juga biasanya diminta dalam pembuatan TA untuk menguji aplikasi kalian. Apakah aplikasi kalian ini benar-benar nggak sih digunakan oleh anak-anak? Misalnya yang PAUD, ada aplikasi untuk SMA,
Sesuai nggak dengan target kalian, tujuan kalian di awal, bahwa aplikasi ini sangat membantu dalam mengerjakan soal, misalnya seperti itu. Oke, untuk pragmatis itu mengatakan bahwa pernyataan suatu kebenaran diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dan bermanfaat. Jadi buat aplikasi benar nggak nanti diterapkan di perusahaan tersebut, jangan-jangan nanti malah nggak berguna kan gitu. Nah itu salah satunya dari definisi pragmatis. Jadi benar-benar membuat suatu cara ngukurnya bagaimana, bisa juga dengan kuesioner tadi, bisa juga dengan alat bantu penelitian ya, menggunakan, kalau di ekonomi ya menggunakan SPSS ya, kalau di kalian biasanya cukup menggunakan kuesioner juga bisa. Nah, manfaat penelitian ya. Karena setiap karya ilmiah seperti proposal penelitian, tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, ya, tesis itu S2, disertasi S3, semua menyertakan manfaatnya. Kalau nggak ada manfaat, ngapain kalian buat, kan seperti itu. Capek-capek melakukan penelitian, research, nggak ada manfaatnya untuk siapapun, ya mending nggak usah buat kan gitu. Adapun manfaat yang bisa diperoleh adalah dapat menginvasi suatu masalah atau fakta secara sistematis. Ini sih ya, dapat mengetahui oh ternyata permasalahannya itu seperti apa sih di lapangan, terus faktanya seperti apa secara detail. Dapat mengetahui sistem kerja, menambah keyakinan dalam pemecahan suatu masalah, meningkatkan hubungan kerjasama antar tim, melatih dan dalam bertanggung jawab, dapat memberikan rekomendasi tentang kebijakan. Jadi kalau misalnya oh penelitian ini ternyata di perusahaan A kekurangannya di aplikasi ini, kalian bisa rekomendasi tuh, Pak, saya berikan rekomendasi bahwa aplikasi ini diperlukan untuk di bidang A, ataupun perangkat kerasnya masih kurang nih Pak, spesifikasinya misalnya prosesornya jadul atau komputernya masih menggunakan komputer lama. Nah, kalian berikan rekomendasi untuk komputer yang baru dengan rinciannya seperti apa. Terus menambah wawasan dan pengalaman. Oke, saya rasa itu dulu ya gambarannya tentang mata kuliah ini. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan WA saya sesuai jam, jangan jam malam karena mengganggu istirahat. Gunakan etika. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, biar kalian juga bisa membantu channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.